Baru-baru ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi jutaan mil dari planet kita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, NASA membiarkan kecerdasan buatan, sebuah AI, mengambil alih kemudi rover di Mars. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah kenyataan baru yang bakal mengubah total cara kita menjelajahi alam semesta. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya kita nyetir kendaraan di planet lain? Ini jelas bukan kayak main video game ya. Tantangannya itu super rumit, dan selama ini kerumitan itulah yang jadi penghambat utama kecepatan eksplorasi kita di luar angkasa. Oke, jadi gini perbedaannya. Di satu sisi, ada cara lama, serba manual, pelan banget, dan butuh tenaga manusia yang luar biasa besar. Setiap meter perjalanannya harus direncanain dengan super hati-hati. Nah, di sisi lain, inilah terobosannya. Metode baru pakai AI. Jauh lebih cepat, efisien, dan serba otomatis. Ini bisa dibilang lompatan besar dalam cara kita bekerja di luar angkasa. Jadi, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih nyetir di Mars itu susah banget? Ini bukan cuma soal menghindari batu atau kawah loh. Ini adalah soal melawan waktu, keterbatasan data, dan bahkan keterbatasan kemampuan manusia itu sendiri. Gini nih cara tradisionalnya. Bayangin ada satu tim ilmuwan di bumi yang harus mantengin gambar satelit, nandain setiap batu yang bahaya, setiap lereng yang curam. Mereka harus merencanakan literally setiap titik di jalur yang bakal dilewati rover. Proses ini bisa makan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, cuma buat perjalanan yang relatif pendek. Ya jelas ini jadi penghambat besar kalau kita mau menjelajah lebih jauh. Tapi sekarang ada solusi yang sangat cerdas. NASA memperkenalkan semacam co-pilot baru untuk rover Perseverance. Dan co-pilot ini bukan manusia, melainkan kecerdasan buatan. Lebih spesifik lagi, teknologi ini disebut AI Route Planner. Jadi, NASA pakai model AI bernama Cloud buat ngerjain tugas yang tadinya butuh waktu berjam-jam oleh manusia. AI ini bisa menyaring data gambar resolusi tinggi dari satelit Mars Reconnaissance Orbiter buat memetakan jalur mana yang paling aman dan paling efisien dari titik A ke titik B. Tentu saja, ide sehebat apapun harus diuji kan? Apalagi kalau taruhannya itu rover seharga miliaran dolar. Jadi, NASA memutuskan buat ngadain uji coba langsung di planet merah. Nah, catat tanggal ini baik-baik. Pada 8 dan 10 Desember 2025, sejarah baru tercipta. Di hari-hari inilah, rover Perseverance untuk pertama kalinya melintasi daratan Mars, pakai rute yang 100% dirancang oleh AI. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana AI dan manusia bekerja sama. Jadi pertama, AI menganalisis data dan ngerancang rute. Tapi, dan ini poin yang paling penting, rute itu nggak langsung dijalankan. Tim ahli di Jet Propulsion Laboratory atau JPL NASA bakal ngecek dulu buat mastiin semuanya 100% aman. Baru deh setelah dapat lampu hijau, Perseverance jalan sendiri secara otonom. Ini model penggunaan AI yang aman dan sangat bertanggung jawab. Terus pertanyaannya sekarang, gimana hasilnya? Apakah Copilot AI ini lulus ujian perdananya? Jawabannya, sungguh menakjubkan. Selama 2 hari uji coba itu, Perseverance berhasil menempuh jarak total sekitar 457 meter tanpa masalah sama sekali. Mungkin kedengarannya nggak begitu jauh buat kita ya, tapi dalam konteks eksplorasi Mars, di mana setiap meter itu sangat berharga, ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk perjalanan yang sepenuhnya direncanakan oleh AI. Dan ini nih yang paling bikin kagum. Waktu tim NASA ngebandingin peta rute dari AI dengan jejak roda yang ditinggalkan Perseverance di tanah Mars, ternyata keduanya hampir identik. Ini bukti betapa akuratnya AI dalam memahami medan di planet lain. Lihat saja tingkat akurasinya. Rencana dari AI dan jalur aktual yang dilewati rover itu nyaris sama persis. Akurasinya sampai 99,9%. Tim di bumi cuma perlu melakukan penyesuaian yang sangat-sangat kecil. Ini ngebuktiin kalau AI bukan cuma cepat, tapi juga super andal dalam menavigasi medan berbahaya dari jarak jutaan mil. Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan? Uji coba ini bukan sekedar soal menghemat waktu loh. Ini adalah gerbang menuju era baru dalam penjelajahan luar angkasa. Administrator NASA, Jared Isaacman, bahkan menyimpulkannya dengan sangat baik. Dia bilang, dengan kemampuan otonom seperti ini, misi-misi di masa depan bisa jadi jauh lebih efisien dan adaptif. Ujung-ujungnya, ini akan ningkatin nilai dan jumlah penemuan ilmiah yang bisa kita dapatkan. Coba, kita jabarkan manfaatnya. Misi jadi lebih cepat. Rover bisa menjelajahi area-area yang tadinya dianggap terlalu berisiko. Dan yang gak kalah penting, ini membebaskan waktu para ilmuwan. Mereka bisa lebih fokus pada analisis data dan penemuan, bukan lagi pusing mikirin proses navigasi yang melelahkan. Seperti kata Fandi Verma dari JPL, tujuannya ada 2.
memperluas jangkauan eksplorasi kita lebih jauh dari sebelumnya, dan di saat yang sama, meringankan beban para operator manusia yang brilian di bumi. Ini benar-benar kombinasi terbaik antara kecerdasan mesin dan keahlian manusia. Uji coba yang sukses di Mars ini baru permulaan. Ini membuka pintu buat misi-misi yang jauh lebih ambisius di masa depan. Mungkin ke bulan-bulan es di sekitar Jupiter, atau bahkan lebih jauh lagi. Ini bikin kita bertanya-tanya, kalau AI sudah bisa menaklukkan medan Mars, ke dunia baru mana lagi AI akan membawa kita selanjutnya?